Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Emre Fandi dari kelas 10 Hamzah. Pada video hari ini, saya akan membahas materi tentang kadar zat dalam senyawa kimia. Saya akan menjelaskan bagaimana menentukan jumlah suatu unsur atau campuran dalam senyawa kimia dengan jelas dan sistematis. Kadar zat adalah banyaknya zat atau unsur yang terkandung dalam jumlah tertentu campuran atau senyawa. Pertama, kita akan membahas kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur dalam senyawa adalah jumlah komponen unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Rumus-rumus yang digunakan adalah persen unsur sama dengan A kali AR per MR kali 100%, sedangkan untuk menghitung massa unsur adalah massa unsur sama dengan A kali AR per MR kali massa senyawa, di mana A sama dengan jumlah atom unsur, AR sama dengan atom relatif unsur, sedangkan MR sama dengan molekul relatif unsur atau senyawa. Kita coba contoh soal. Batu kapur memiliki rumus kimia CaCO3. Jika ArC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan Ca sama dengan 40, berapa persen kadar kalsium dalam batu kapur? Karena yang ditanyakan adalah kalsium dan terdapat satu atom kalsium dalam senyawa CaCO3, kemudian atom relatif adalah 40, kita hitung juga massa molekul relatifnya. Jadi 1 kali atom relatif dari Ca ditambah 1 juga atom relatif dari C, dan ditambah lagi 3 dikali atom relatif O. Jadi sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 3 kali 16 sama dengan 100. Jadi persen unsurnya adalah jumlah atomnya 1 dikali 40 per 100 dikali 100%, jadi sama dengan 40%. Contoh soal berikutnya, jika diketahui massa atom relatif Fe sama dengan 56, S sama dengan 32, O sama dengan 16, maka massa besi yang terdapat dalam 8 gram Fe2SO43 adalah, jadi A sama dengan 2, Fs sama dengan 56, sedangkan massa senyawanya adalah 8 gram. Molekul relatif sama dengan 2 kali atom relatif Fe, tambah 3 kali atom relatif S, ditambah 12 kali atom relatif O. Berarti sama dengan 2 kali 56, ditambah 3 kali 32, ditambah 12 kali 16. Jadi sama dengan 112, ditambah 96, ditambah 192, sama dengan 400. Kita gunakan rumus massa unsur. Jadi massa unsurnya sama dengan 2 dikali 56 per 400 dikali massa senyawa 8 gram. Kita hapus 400 dan 8 sama-sama dibagi 4 jadi 100 dan 2. Jadi sama dengan 224 per 100, jadi sama dengan 2,24 gram. Selanjutnya, kita akan membahas kadar zat dalam campuran, yaitu berupa persen massa, persen volume, dan bagian per juta atau bahasa Inggrisnya part per million atau ppm. Kadar zat dalam persen massa rumusnya adalah persen massa sama dengan massa zat dibagi massa campuran kali 100%. Kita ambil contoh soal, 60 gram gula dilarutkan dalam air sehingga didapatkan 1 liter larutan gula. Jika massa jenis larutan adalah 1 gram per mililiter, maka kadar gula dalam larutan adalah, diketahui massa zat yaitu gula adalah 60 gram, sedangkan campuran diketahui adalah volume yaitu 1 liter. Kita ubah ke satuan mililiter menjadi 1000 mililiter. Rumus massa jenisnya adalah massa per volume. Jadi untuk menemukan massa campurannya adalah massa jenis dikali volume. Jadi massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter dikali 1000 mililiter, sehingga kita mendapatkan 1000 gram. Karena rumus persen massa adalah massa zat dibagi massa campuran dikali 100%, jadi sama dengan 60 per 1000 dikali 100%, jadi sama dengan 6%. Selanjutnya adalah persen volume, yaitu rumusnya adalah persen volume sama dengan volume zat per volume campuran dikali 100%. Kita ambil contoh soal, sebanyak 140 ml alkohol dicampurkan dengan 60 ml air. Berapa kadar alkohol dalam larutan tersebut? Yaitu volume zat sama dengan 140 ml, lalu volume alkohol ditambah volume air sama dengan 200 ml. Karena rumusnya adalah persen volume sama dengan volume zat per volume campuran dikali 100%, jadi 140 per 200 dikali 100% sama dengan 70%. Selanjutnya adalah bagian per juta. Rumusnya adalah ppm sama dengan massa zat per massa campuran dikali 1 juta.
Kita ambil contoh soal, sebanyak 1 kg sampel air danau diambil untuk diperiksa. Ternyata mengandung 12 mg timbal. Berapa kandungan timbal dalam air danau tersebut? Diketahui, massa zat yaitu timbalnya 12 mg, sedangkan massa campurannya yaitu air danau adalah 1 kg. Lalu diubah ke miligram menjadi 1 juta. Karena rumusnya adalah ppm sama dengan massa zat per massa campuran dikali 1 juta, jadi sama dengan 12 per 1 juta dikali 1 juta, sama dengan 12 ppm. Selain itu juga, kadar zat dalam senyawa kimia juga terdapat di dalam mata pelajaran PAI Akidah. Dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Ayat ini menjelaskan bahwa semua yang ada di alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran, ketentuan, dan perhitungan yang tepat, tidak ada yang kebetulan. Dalam kaitan dengan kimia, konsep kadar zat menunjukkan bahwa setiap senyawa memiliki komposisi unsur yang pasti dan terukur. Misalnya, dalam suatu senyawa, perbandingan unsur-unsurnya selalu tetap dan tidak berubah. Kesimpulannya adalah, kadar zat adalah ukuran yang menyatakan berapa banyak suatu zat tertentu yang terdapat dalam suatu senyawa atau campuran. Perhitungannya dapat dilakukan dalam bentuk persen unsur, persen massa, persen volume, dan bagian per juta atau ppm. Mungkin itu saja materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.